Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Nabila Zulfa Lutfiah Aurani dari program studi psikolog. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang takhayul, bid'ah, dan khurafat. Apa itu sih bid'ah? Pengertian bid'ah menurut bahasa, segala macam apa saja yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya. Dan dalam istilah syariat itu, bid'ah ialah lawan dari sunnah, yaitu suatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah itu meliputi hukum yang 5. Sedangkan arti bid'ah secara istilah ialah mengada-ada suatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendapat senada dikemukakan bahwa bid'ah ialah segala urusan agama yang tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Oke, macam-macam bid'ah bisa kita lihat dari segi usul fikih yang dalam kaidah-kaidah hukum Islam itu, bid'ah itu dibedakan menjadi 2. Bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah yang tidak ada contohnya sama sekalipun dari Rasulullah, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diada-adakan dalam agama, baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat. Perbuatan yang diada-adakan seakan-akan urusan agama yang dipandang menyamai syariat Islam, sehingga mengajarkan sama dengan agama itu sendiri. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam konteks urusan agama, bid'ah itu dibagi 2 macam. Yang pertama, bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah, serta semua firqah-firqah itu atau kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan mereka. Yang kedua, bid'ah fil ibadah. Apa sih bid'ah fil ibadah? Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Semua bentuk bid'ah yang sudah saya sebutkan itu sangat-sangatlah tercela dan tidak boleh dilakukan. Aisyah radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia tolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah, dan sebaik-baiknya pedoman ialah pedoman Muhammad, dan sejelek-jeleknya urusan adalah hal-hal yang baru. Itulah yang disebut bid'ah, dan segala bid'ah itu sesat oleh Imam Nisa'i ditambah dan segala yang saat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim, riwayat dari Jabir bin Abdullah. Itu sedikit dari bid'ah itu sendiri. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan khurafat. Apa itu khurafat? Mungkin ada sedikit orang yang nggak tahu tentang khurafat, ya. Khurafat itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab al-khurafat, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan dan keyakinan yang tidak masuk akal, atau akidah yang tidak benar, mengingat
dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak benar. Yang tidak masuk akal di atas itu, yang tidak masuk akal di atas itu umumnya menarik dan mempesona. Maka khurafat juga disebut dengan al-hadis al-mustamlah min al-kidb, cerita yang menarik dan mempesona. Oke, lebih lanjut ya. Sedangkan secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Ada yang memahami bahwa khurafat adalah tahayul atau hal-hal yang tidak masuk akal atau perkara-perkara sulit untuk dipercaya kebenarannya. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran atau pandangan, kepercayaan, dan keyakinan apa saja yang dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi dimasukkan dalam kategori khurafat. Nah, khurafat itu sendiri asal-usulnya, kita akan menjelaskan asal-usulnya. Menurut Ibnu Khalibi wal cerita, khurafat ini berasal dari Bani Udroh atau yang lebih populer dikenal dengan Bani Juhainah. Suatu ketika ada salah seorang dari Bani Juhainah ini pulang ke kampung halamannya. Kedatangannya beliau mengundang banyak anggota Bani Juhainah untuk datang sekedar melihatnya, karena sudah lama tak pulang ke kampung. Ketika banyak orang-orang berkerumun untuk mengunjunginya, ia banyak bercerita tentang banyak hal yang ada kaitannya dengan wilayah agamanya, seperti yang pernah ia lihat dan ia rasakan selama kepergiannya. Cerita-cerita yang dikemukakan memang sulit diterima akal, namun cerita yang dia sampaikan itu sungguh amat mempesona, membuat orang yang mendengarkan ini tuh sangat wow, keren ya. Nah, membuat mempesona para hadirin yang mendengarkannya. Meskipun cerita itu tidak bisa diterima akal, namun tidak sedikit di antara hadirin yang mendengarkan secara seksama, meskipun secara diam-diam mereka mencoba merenungkan kebenarannya. Setibanya di rumah masing-masing, mereka mendiskusikan cerita tersebut, cerita yang beliau ceritakan dengan sanak keluarga dan tetangga terdekat. Akhirnya cerita itu pun mulai berkembang, tersebar dari A sampai Z, ya kan? Kalau di sini mah orang ngomong A sampai Z gitu ya. Kemudian cerita-cerita yang tak masuk akal itu pun dan tidak dasarkan pada sumber Al-Quran maupun Sunnah itu oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah cerita bernilai religius yang mempunyai dasar dari agama. Khurafat ini berkembang dengan pesat, seirama dengan pembudayaan apa yang disebut dengan taklidisme atau ajaran yang bersikap ikut-ikutan. Dengan bersikap taklid tanpa mengembangkan sikap kritis dalam menerima kebenaran, bercerita, berpendapat, fatwa, dan sejenisnya yang berkaitan dengan wilayah keagamaan akan menimbulkan bentuk-bentuk perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Sikap kritis yang dibutuhkan adalah melihat sejauh mana cerita, pendapat, fatwa, dan sejenisnya dikembangkan, maka munculnya penyimpangan dari ajaran Islam tampaknya tidak terhindarkan lagi. Khurafat ini seperti disebutkan yang di atas saya sebutkan tadi, banyak
temukan dalam masyarakat kita dalam semua bidang kehidupan manusia. Khurafat tidak hanya menyangkut sesuatu benda yang dianggap mempunyai legitimasi Islam, tetapi juga menyangkut diri manusia, menyangkut dari manusia, kehidupan, kehidupannya manusia sendiri, yang kesemuanya diyakini mempunyai dan memiliki kekuatan magis, padahal yang mempunyai kekuatan seperti itu tuh hanya Allah semata. Contoh khurafat yang populer di Indonesia, misalnya tentang walian dan kekeramatan seseorang. Cerita yang dikategorikan kufarat ini sampai saat ini masih berkembang di masyarakat. Contohnya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kepiawaiannya berduel dengan malaikat. Dalam duel itu, Abdul Qadir Jailani dikisahkan mampu memenangkan duel. Kisah duel antara Abdul Qadir Jailani dan malaikat ini bermula dari pencabutan nyawa seseorang. Kematian ini memunculkan rasa iba dalam diri Abdul Qadir Jailani tersebut terhadap yang sudah ditinggalkannya. Rasa iba ini menggerakkan hatinya untuk mencoba berdialog dengan malaikat yang mencabut nyawa tadi, agar seorang yang dicabut nyawanya tadi dapat dianulir, mengingat keluarganya amat terpukul dengan kematiannya. Upaya berdialog tersebut Abdul Qadir Jailani sebagai jalan terakhir untuk mengembalikan orang yang mati tadi tidak membuahkan hasil. Akhirnya terjadilah duel. Dalam duel tersebut dimenangkan oleh Abdul Qadir Jailani. Kekalahan malaikat ini mengharuskannya untuk mengembalikan nyawa kepada yang telah dicabut nyawanya tadi. Akhirnya hiduplah kembali orang tersebut, dan kembalilah orang ini sangat membahagiakan keluarganya. Nah, untuk bentuk-bentuk khurafat, Jarnawi Hadikusuma dalam salah satu bukunya yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah Bid'ah dan Khurafat menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan khurafat. Contohnya, yang pertama, mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah akan masuk surga. Yang kedua, mendapatkan barokah dengan mencucup tangan para ulama. Demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Padahal kan ya gitulah ya. Dan mempercayai kepada ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari berbuat dosa. Andai kata misal andaikan berbuat dosa, maka sekadar sengaja diperbuatnya untuk menyembunyikan kesuciannya, tidak dengan niat maksiat. Yang keempat, memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat atau menolak bala, menolak kayak ya Allah semoga aku nggak kena ini nggak itu gitu ya, penghasilan dan sebagainya. Yang kelima, mengambil wasilah atau perantara orang yang telah mati untuk mendoakan kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan para wali dan ulama besar serta memohon kepada Allah agar doa permohonan mereka yang berziarah ke kuburannya itu dikabulkan.
ada yang memohon dapat jodoh, dapat anak, rezeki, pangkat, keselamatan, akhirat, dan sebagainya. Mereka percaya dengan syafaat, pertolongan Allah. Syafaat itu pertolongan Allah. Mereka sangat percaya dengan arwah para wali dan ulama itu. Permohonan atau doa mesti dikabulkan Allah karena wali dan ulama itu kasihnya. Sejujurnya, untuk ini kita berziarah ke tempat ulama, para wali, kita hanya mendoakan mereka agar mereka itu diterima di sisinya. Kalau kita meminta doa itu kepada Allah, pasti Allah akan mengkabulkannya. Dan yang ketiga, tahayul. Mungkin kalian itu pasti tahayul itu udah menyebar di mana-mana kata-kata tahayul. Tahayul ini berasal dari kata bahasa Arab al-tahayul yang bermakna reka-rekaan seseorang, persangkaan dan hayalan. Sementara cara istilah ini, tahayul itu kepercayaan terhadap perkara gaib, yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam baik Al-Quran maupun As-Sunnah Al-Hadis. Bila ditengok ke masa lampau, ke masa lalu di berbagai negara, khususnya Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat pada zaman itu. Pada zaman Persia misalnya sudah pada zaman Zoroaster, menurut agama ini ada Tuhan baik dan Tuhan buruk. Api dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, sedangkan angin topan dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Kepercayaan ini berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya, yang kemudian diwujudkan dengan sajian atau dengan penyembahan melalui cara tertentu terhadap sesuatu yang menjadi pujaan yang dirasa mempunyai kekuatan tertentu. Di Indonesia pun tahayul itu berkembang dan menyebar dengan mudah. Tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan kepercayaan yang lama, kepercayaan nenek moyang kita. Adanya beberapa bencana alam menimbulkan korban, menjadi manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam, dan yang direalisasikan dalam suatu bentuk pemujaan dengan harapan bahwa sang alam tidak akan marah. Contohnya seperti memuja gunung agar gunungnya tidak meletus. Kepercayaan animisme ini dan dinamisme ini merupakan suatu aliran kepercayaan yang ditimbulkan dari keadaan di atas, seperti kepercayaan pada pohon besar atau keris yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu atau benda-benda lainnya. Kepercayaan ini terus berlanjut, berkembang hingga saat ini bersama perkembangannya kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Kita akan, apa sih itu syirik? Pasti kalian banyak dengarlah syirik itu gitu kan ya. Syirik itu berasal dari kata Arab syirk, yang berarti sekutu atau persekutuan. Dalam istilah ilmu tauhid, syirik ini digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan selain Allah baik mempersekutukan ia mengenai zatnya, sifatnya, atau af'alnya, maupun mengenai perkataan yang seharusnya ditunjukkan hanya kepadanya saja. Syirik merupakan suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ampun dari Tuhan. Menurut Nahar Ilyas, syirik adalah persekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah, maupun ilahiyah, secara langsung atau tidak, secara nyata atau terselubung. Percaya kepada Allah tidaklah dengan sendirinya berarti iman atau tauhid, sebab
Iman kepada Allah itu tidaklah cukup dalam arti hanya percaya kepadanya saja, melainkan mencakup pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita percaya itu dan bagaimana kita bersikap kepadanya serta kepadanya objek-objek selain Dia. Oleh karena itu, orang-orang Arab sebelum Islam, kendati mereka sudah percaya kepada Allah, bahkan bahwa yang menciptakan alam raya, yang menurunkan hujan, dan bahkan yang menciptakan manusia seluruh jagat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang beriman karena kepercayaan mereka kepada Allah masih mengandung kemungkinan percaya kepada yang lain selain Allah. Sebab itu mereka disebut sebagai kaum musyrik, sebagai antitesis dari kaum yang bertauhid. Bentuk-bentuk syirik dalam Al-Quran ada 36 bentuk kata yang berasal dari akar kata syirik. Dari sejumlah itu, Maulana Muhammad Ali menyimpulkan paling tidak ada 4 bentuk syirik. Yang pertama, menyembah sesuatu selain Allah. Contoh batu, patung, pohon, kuburan, benda-benda langit, kekuatan-kekuatan alam, manusia yang dianggap setengah dewa atau penjelmaan lainnya. Yang kedua, menyekutukan sesuatu dengan Allah, artinya menganggap barang-barang ini mempunyai sifat-sifat yang sama seperti Tuhan. Misalnya, kepercayaan ada 3 oknum ketuhanan, keyakinan bahwa Sang Putra dan Sang Rohku Kudus itu kekal, Maha Tahu, Maha Kuasa seperti Allah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagian manusia mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan, mengaku Tuhan. Yang keempat, orang yang mengikuti hawa nafsu secara membabi buta, orang yang mengikuti hawa nafsu secara berlebihan termasuk perbuatan syirik. Karena ketaatannya kepada hawa nafsunya melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dapat dibagi menjadi 2, yaitu syirik asghar dan syirik akbar, syirik kecil dan syirik besar. Apa sih syirik besar? Syirik akbar menjadikannya bagi Allah sekutu atau nidan yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah, takut, harap, cinta kepadanya seperti kepada Allah, atau melakukan salah satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Kitab Al-Qawl As-Sadid As-Sa'adi, syirik besar itu ada yang zahirun jaliyun, nampak atau nyata, seperti menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, malaikat, benda-benda tertentu yang mempertuhankan Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Ada juga yang batinun kafiyun, tersembunyi, seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepadanya untuk dikabulkan keinginannya. Contohnya kita ke kuburan seseorang, kita berdoa agar keinginannya itu terkabul. Itu ya. Disebut kafiyun, tersembunyi, seperti itu. Syirik jenis inilah besar, yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah kecuali jika dia bertobat sebelum meninggal dan pelakunya diharamkan masuk surga. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dalam surat An-Nisa 48. Musyrik sebab Allah akan mengampuni dosa apapun kalau yang bersangkutan bertobat kepadanya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Tapi bila seseorang musyrik tidak bertobat sebelum meninggal dunia, pintu ke kapanpun sudah tertutup baginya, dan akhirat nanti dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Dalam surat Al-Maidah 72. Disebut orang-orang musyrik itu sebagai orang-orang zalim karena kemusyrikan itu memang kezaliman yang sangat besar. Sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Dalam surat Al-Luqman. Syirik kecil adalah semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil ini termasuk dosa besar yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik besar. Jika seseorang yang melakukan syirik kecil meninggal sebelum bertobat dan di akhirat ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Di antara amal perbuatan yang termasuk kategori syirik kecil antara lain bersumpah dengan selain Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kufur atau syirik. Memakai azimat atau untuk menolak bahaya, menolak bala. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan diri kepada tangkal, maka Allah tidak akan menyempurnakan imannya. Dan barang siapa yang menggantungkan diri kepada azimat, maka Allah tidak akan mempercayakan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, barang siapa yang menggantungkan diri kepada azimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Menggunakan mantra-mantra untuk menolak kejahatan, pengobatan. Sesungguhnya mantra, azimat, dan guna-guna ialah perbuatan syirik. Sihir, barang siapa yang membuat satu simpul kemudian dia meniupnya, maka sungguh ia telah menyihir. Barang siapa menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik. Ramalan atau perbintangan, ramalan bintang, zodiak, ya. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal kemudian ia bertanya kepada sesuatu yang membenarkan, gimana jodohnya seperti apa, tanya kepada peramal, itu sama saja syirik. Dan bernazar kepada Allah, bernazar kepada selain Allah. Barang siapa yang bernazar untuk berbuat taat kepada Allah, maka hendaklah dia melaksanakan nazarnya tersebut. Dan barang siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, maka janganlah dia mendurhakainya. Hadis riwayat Bukhari. Menyembelih binatang atau mempersembahkan korban bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk dikasihkan ini ya, untuk malam Jumat. Ayo apa? Mesti kalian udah tahu lah ya, untuk malam Jumat. Dari Ali radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku dengan 4 kalimat, yaitu
Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah miliknya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya. Maaf kalau mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan, kurang nyambung atau gimana. Karena sama-sama kita memang manusia, banyak salah dan kekurangannya. Dan sedikit dari saya tentang tahayul, khurafat, syirik, bid'ah, dan lain sebagainya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu lain hari.